Belajar tentang sejarah kemunculan dari demokrasi. Jadi dulu ada namanya Dark Age, ada Golden Age. Dark Age itu apa sih? Dari namanya aja dark berarti gelap. Kegelapan yaitu zaman kegelapan. Ketika segala keputusan itu diambil oleh atas dasar Dewan Majelis Gereja. Majelis Dewan Gereja itu namanya teokrasi. Nah, di sini tuh individu itu nggak boleh berpendapat. Kalau mereka berpendapat, mereka bersuara, mereka itu bakal dihukum dengan hukuman yang sangat ganas, yang sangat sadis menurut aku. Salah satu hukumannya adalah, jadi bayangin, namanya itu ada The Brazen Bull. Itu ada patung sapi yang bisa dimasukin manusia. Manusia ini nanti masuk lewat bolongan bawah. Nah, abis tuh dari dalam sapi itu ada pipa yang menuju keluar lewat hidungnya sapi. Nah, nanti manusia itu bakal dibakar di situ. Dibakar terus kalau teriak-teriak itu kedengaran suaranya dari hidungnya sapi yang kayak akhirnya keluar dengan suara sapi. Nah, kayak gitu mereka sadis banget kan. Mereka dibakar. Jadi kayak bayangin kuil, kalian dimasukin dalam kuil terus dia masak. Itu kan sakitnya nggak kayak langsung mati gitu kan ya. Itu kayak perlahan-lahan menyiksa banget. Nah, akhirnya mereka itu akhirnya nggak gampang bersuara, bahkan cendekiawan dan ilmuwan itu dipenjara, dizolimi. Nah, itu namanya Dark Age. Dark Age itu di masa Dark Age ini parah banget. Mereka itu saking ilmunya belum sampai mereka tuh nggak tahu harus pup di mana, mereka sanitasinya nggak jelas, dan akhirnya apa? Menyebabkan wabahnya itu namanya The Black Plague. Itu yang menghabiskan korban sampai 75 juta sampai 200 juta korban jiwa. Akhirnya mereka analisis, tapi kan mereka itu salah analisis. Mereka tuh kayak menganggap, oh ini tuh salahnya kucing, ini tuh salahnya penyihir, ini salahnya wanita. Padahal belum tentu salahnya mereka, karena mereka sanitasi pupnya aja nggak jelas. Saking pupnya nggak jelas, mereka ada pekerjaan namanya degong farmer, pemulung pupnya mereka. Parah banget pokoknya. Nah, tapi di sisi lain, Islam dengan bangganya memperkenalkan mereka udah menemukan kamera. Yang menemukan kamera siapa? Ibnu Al-Haytham. Terus ada Abbas bin Firnas yang menemukan pesawat. Ada Al-Farabi yang menemukan kayak do re mi fa sol la si do. Terus ada Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, itu bapak pembedahan. Terus ada Al-Jazari, bapak robotik dunia. Ada Maryam Al-Asrolabi, wanita yang membuat sistem astrologi yang canggih. Habis itu penemuan-penemuan ini udah ada ketika mereka di bagian Eropa sana nggak tahu pup di mana, nggak tahu caranya nggak tahu caranya menyembuhkan wabah itu gimana, tapi di Golden Age masa keislaman mereka udah nemuin kamera dan lain sebagainya. Mereka udah sejahtera banget, bahkan mereka udah tahu lah mandi harus pakai sabun. Sedangkan di sisi lain pup aja mereka nggak tahu di mana. Nah, akhirnya yang kayak tadi aku cerita, ada The Brazen Bull yang mereka itu salah satunya bakal dihukum di situ. Akhirnya karena rakyat nggak bebas berpendapat juga, nih warga Eropa akhirnya dulu karena pemikirannya dikekang, mau ngapa-ngapain jadi serba salah, diatur gereja yang peraturannya nggak benar. Nah, maka muncullah gerakan-gerakan yang mendominasi gereja sampai puncaknya itu disebut oleh Renaissance and French Revolution untuk menentukan dominasi gereja yang di Eropa. Rakyat itu bilang kayak, kita tuh gak mau dipimpin sama raja, sama gereja yang zalim. Bahkan, akhirnya mereka bilang rakyat ingin menentukan jalannya sendiri. Dengan menggantikan sistem teokrasi. Sistem teokrasi itu apa sih? Ya tadi, sistem yang diatur oleh gereja, sistem yang diambil oleh mereka. Akhirnya ganti sistem teokrasi dengan sistem demokrasi. Dan inilah pertama kali munculnya demokrasi, karena mereka bilang di sistem demokrasi ini agama jangan lagi mengatur kehidupan, karena agama punya ranahnya sendiri, kehidupan punya ranahnya sendiri. Disinilah sekularisme muncul seperti itu, dan disitulah demokrasi muncul.